Saya record dulu ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baik, pada pagi hari ini saya diminta untuk mengampu mata kuliah pemrograman mobile, kemudian untuk praktikum ya, kelas 6 gitu ya. Di keterangannya itu 6 gitu ya. Oke, kemudian di pagi hari ini karena kita baru pertama kali ketemu ya di mata kuliah ini, jadinya kita hari ini adalah perkenalan dulu ya. Nanti perkenalan tentang silabus juga, kemudian nanti ada perkenalan pengantar sedikit tentang mata kuliahnya. Baik, nah untuk mengawali perkuliahan ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, jadi di sini saya jelaskan dulu. Nanti untuk materi dan seterusnya itu nanti ada di e-learning ya seperti biasa. Kemudian untuk join-nya nanti saya berikan enrollment key-nya. Jadi teman-teman bisa langsung self enroll ya. Oke, di sini saya mulai dulu. Oke. Oke ya. Jadi di awal perkuliahan pagi hari ini kita awali dengan kontrak perkuliahan dulu ya. Jadi nanti kita perkenalan dulu, terus nanti apa saja yang akan kita lakukan di perkuliahan ya. Oke, pertama perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Koprawi ya. Kemudian saya S1-nya dulu di Amikom, S2-nya di UGM. Kemudian nanti kalau teman-teman ingin menghubungi saya bisa melalui email ataupun nanti melalui kontak WA ya. Nah, emailnya koprawi.mhd@gmail.com. Kemudian nanti kontaknya di sini 0856 4343 8581. Nah, kemudian eh, karena masih online ya, berarti nanti ruangan saya ya online gitu ya. Nah, kemudian metode perkuliahan itu nanti asinkronus dan sinkronus ya. Sinkronus itu seperti sekarang, jadi kita online ya, join meeting di Zoom. Ini biasanya kita sebut dengan sinkronus ya, atau tatap muka. Kemudian nanti ada yang namanya sinkronus ya. Sinkronus itu perkuliahan yang nantinya contohnya kita ini mengerjakan tugas gitu ya, ataupun nanti ada modul-modul yang harus dipelajari sendiri gitu ya, atau video yang bisa ditonton sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu nanti biasanya kita sebut dengan asinkronus gitu ya. Nah, kemudian supaya lebih mudah, ya ini sebenarnya tidak baku seperti ini, tapi ini supaya lebih mudah, teman-teman nanti eh, supaya lebih mudah menghubungi teman-teman dosen ya. Nah, nanti biasakan untuk menyebutkan, setidaknya sebutkan aja nama atau dari prodi mana gitu ya. Kemudian nanti tujuannya apa untuk menghubungi dosen gitu. Ini supaya apa ya, kalau misalkan teman-teman tanya dan misalkan harus dijawab dengan segera, nah dosen itu tahu gitu ya. Oh, ini mahasiswa saya kelas sekian gitu ya. Dan sebenarnya tidak harus baku seperti ini, yang penting menyebutkan identitas saja gitu ya, supaya lebih mudah gitu ya. Kemudian untuk seperti biasa klasifikasi nilai. Klasifikasi nilai nanti rentangnya mungkin teman-teman sudah hafal ya. Jadi dari 81 ke atas itu nanti A, 61 sampai 80 itu nanti B, 41 sampai 60 itu C, 21 sampai 40 itu nanti D gitu ya. Kemudian kurang dari 20 atau sama dengan 20 itu nanti nilainya adalah E ya. Nah, untuk link e-learning, jadi silakan teman-teman bisa akses ataupun cari di e-learning uty.ac.id. Itu nanti cari aja pemrograman mobile praktikum kelas 6 di sini ya. Kemudian nanti untuk teacher-nya saya. Nah, atau kalau misalkan ingin langsung mengakses lewat
bit.ly nanti ketikkan aja ini gitu ya, https bit.ly pmp06. Nah, nanti kalau sudah ketemu, nanti teman-teman silakan enroll, key-nya saya berikan di sini gitu ya. Jadi silakan dulu dicari ya. Jadi namanya itu pemrograman mobile praktikum kelas 6 ya. Kemudian nanti silakan enroll. Nah, enroll-nya key-nya itu adalah PMP 06 gitu ya. Sebentar saya cek dulu ya. PMP sebentar. Kalau misalkan tidak bisa sebentar ya. Saya cek enroll key-nya PMP 6 gitu ya, bukan PMP 06 ya. Oke. Kalau misalkan tidak bisa, ini ya. Ini enrollment key-nya itu oke. PMP 6 ya. Jadi kalau 06 nanti nggak ketemu. Sudah ada yang bisa masuk PMP 6 ya, enrollment key-nya. Saya lihat dulu. Oke ya. Sudah ada 11 ya ini. Sudah ada 11 partisipan. Baik. Saya lanjutkan lagi. Oke, saya lihat dulu di sini ada berapa. Baik, saya refresh dulu, cek dulu. Oke, sudah ada 21 ya. Saya tunggu dulu aja, teman-teman silahkan enroll dulu sesuai dengan key-nya. Oke. Nah, di sana di e-learning-nya nanti sesuai tiap kali pertemuan saya buatkan topik gitu ya. Jadi setiap pertemuan nanti teman-teman bisa download ya materi ataupun modul yang nanti ataupun tugas nanti ya yang akan saya share di sana gitu. Jadi untuk pengerjaan tugas pun nanti kita usahakan melalui e-learning ya. Baik, saya cek lagi. Oke ya, sudah 30 ya. Di sini partisipannya 40 ya. Oke, share screen-nya masih PMP 06? Apa sudah ganti PMP 6? Si PMP 6, Pak. PMP 6, Pak. Oke ya, oke. Berarti sudah ya. Nah, baik. Nah, nanti silahkan. Nah, di situ juga sudah ada ini ya, di mana di e-learning-nya sudah saya buatkan grup. Nah, nanti teman-teman bisa scan ya, ataupun nanti bisa join melalui link yang saya letakkan di sana ya. Jadi silahkan aja join ke grupnya supaya nanti kita untuk komunikasi lebih lanjut, misalkan ada yang harus dibahas, itu nanti kita bisa diskusikan di grup ya. Saya cek dulu. Oke ya, sudah join ya teman-teman semua. Nanti yang belum join silahkan segera join ya. Nah, jadi hari ini kita perkenalan, pertama dari kontrak perkuliahan, kemudian nanti tadi silahkan teman-teman sudah join, kemudian nanti join juga ke grup. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita bahas dulu tentang silabusnya atau RPS-nya ya, atau RPS untuk pemrograman mobile. Oke, kita lihat dulu. Oke ya. Oke, RPS-nya terlihat ya teman-teman ya. Lihat, Pak. Ada, Pak. Oke, baik. Nah, di sini ada beberapa capaian mata kuliah gitu ya. Jadi capaian mata kuliah yang teman-teman harus
ikuti gitu ya. Pertama, nanti salah satunya adalah mampu membuat desain antarmuka dan mengembangkan aplikasi Android sederhana yang dapat mengambil data masukan dari komponen input control dan widget ya. Kemudian nanti memproses data serta menampilkan kembali menggunakan komponen view ya. Ini capaian mata kuliah yang pertama. Kemudian nanti untuk yang capaian mata kuliah yang kedua, teman-teman mampu merancang dan mengembangkan aplikasi. Mana tadi? Mengembangkan aplikasi ya, mampu merancang dan mengembangkan aplikasi Android yang memiliki beberapa activity, kemudian dapat bertukar data antar activity serta mampu menerapkan komponen list view dan atau recycler view ya, recycle view untuk menampilkan data dalam activity. Oke, sebelumnya untuk presensi ya, presensi akan saya share di grup, tapi teman-teman silahkan join dulu ke grup. Saya tunggu sebentar, kita lihat dulu. Kita lihat dulu yang sudah join. Oke ya, masih belum semuanya join ya. Jadi silahkan join ke grup dulu, nanti saya share link ataupun nanti QR code-nya ya, ataupun nanti code-nya yang digunakan untuk presensi. Oke. Jadi saya teruskan dulu. Nah, yang ketiga, capaian mata kuliahnya adalah mampu memahami dan mengembangkan aplikasi Android yang dapat terkoneksi dengan internet ya, serta memanfaatkan data atau library API dalam pemrograman aplikasi. Kemudian yang keempat, itu nanti mampu merancang dan mengembangkan aplikasi Android dengan mengimplementasikan basis data sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data gitu ya. Oke, nah jadi inilah nanti yang diharapkan dari perkuliahan pemrograman mobile praktikum ya, yang diharapkan teman-teman bisa capai gitu ya. Jadi di sini dari mengembangkan, membuat desain, kemudian mengembangkan aplikasi Android sederhana, kemudian nanti sampai ke penggunaan API ya, library API, kemudian nanti sampai ke basis datanya gitu ya. Jadi bagaimana nanti operasi contohnya CRUD, create, retrieve atau read, update, delete di pemrograman mobile atau nanti di Android itu seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin saya sampaikan juga ya deskripsi singkat mata kuliahnya. Jadi perkuliahan ini membahas pembangunan sistem berbasis mobile yang dapat beroperasi pada perangkat yang memiliki sistem operasi Android. Nah, jadi kita di sini khususnya nanti untuk pengembangan aplikasi berbasis Android gitu ya. Kemudian pembahasan pembangunan sistem berbasis Android ini dimulai dari instalasi. Jadi kita belajar nanti dari instalasi hardware, instalasi software ya, serta programmingnya. Nah, termasuk yang nanti bisa terkoneksi ke internet itu seperti apa gitu. Kemudian integrasi hardware pada perangkat mobile lain, gitu ya. Kemudian nanti implementasi API. Misalkan kita nanti mencoba mengkonsumsi API, ya. Jadi di luar sana di internet itu kan banyak API ya, banyak open API. Nah, nanti kita mungkin kalau misalkan sampai nanti kita coba ke sana ya. Jadi contohnya di sini ada ya Google Map API. Nah, mungkin nanti bisa kita coba ya. Kemudian nanti penggunaan basis data sebagai media penyimpanan. Kalau di materi yang coba nanti kita sampaikan di sini untuk database-nya nanti kita coba menggunakan MySQL ya atau MySQL. Jadi itu untuk deskripsi singkat mata kuliah, kemudian materi pembelajaran atau pokok bahasan ini juga nanti akan diusahakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ketika nanti mungkin ada materi lain yang harus disampaikan ya berarti nanti kita sampaikan gitu ya. Tapi rencana perkuliahan kita untuk materi-materinya nanti seperti ini gitu. Jadi di pertemuan pertama seperti biasa ya. Jadi kita perkenalan tadi, kemudian nanti ada silabusnya. Jadi ini contohnya ini ya. Perkenalan silabusnya nanti seperti apa. Kemudian nanti tadi ada pengantar perkuliahan ya. Nanti kita bahas sedikit materi terkait Android gitu ya.
Kemudian nanti yang di minggu kedua itu pengenalan Android Studio ya. Minggu kedua pengenalan Android Studio. Kemudian nanti minggu ketiga kita belajar membuat project, kemudian menjalankan emulator atau device. Nah, nanti kita cek ya, kita lihat kita bisa menggunakan emulator yang tersedia di Android atau kita juga nanti bisa menggunakan emulator tambahannya. Contohnya mungkin yang biasa pakai BlueStack gitu ya, ataupun nanti ada LX Player ya, atau ada Nox ya. Nah itu nanti coba kita ini ya, coba kita bahas gitu ya, atau nanti langsung running di device gitu ya. Jadi pastinya gitu ya, karena di sini pemrograman mobile ini biasanya memerlukan memang spesifikasi hardware yang mungkin cukup lumayan gitu ya. Dalam artian misalkan kita perlu nanti memorinya sekian gitu ya, atau nanti tempat penyimpanannya sekian gitu ya. Nah, untuk meminimalisir ya ataupun nanti supaya tidak dibebankan semuanya ke komputer kita atau nanti ke device kita atau ke laptop kita. Nah, mungkin nanti kita bisa menggunakan device eksternal gitu ya. Atau kita juga nanti bisa menggunakan emulator mesin ya. Jadi kita tidak menggunakan emulator bawaannya Android, bawaannya yang ada di Android Studio ya. Eh, tapi nanti kita mencoba menginstal emulator lain yang lebih ringan gitu ya. Contohnya seperti itu. Tapi nanti kita coba aja gitu ya. Kemudian ada desain antarmuka dan layout. Jadi ini hubungannya dengan user interface ya. Kemudian hubungannya dengan layout. Nah, kemudian nanti di minggu kelima ada input control, kemudian ada widget view, minggu keenam ada list view, ketujuh ada activity, fragment dan intent. Jadi activity itu apa gitu ya. Fragment itu nanti seperti apa gitu ya. Kemudian nanti ada service, ada notifikasi, ada integrasi kamera. Ini ya coba kita penuhi lah ya sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi pokok bahasan ya. Bisa saja nanti ya misalkan di pertemuan ke-10 integrasi kamera gitu. Ternyata integrasi kamera ini tidak bisa selesai di pertemuan 10 ya, berarti kita lanjut di pertemuan selanjutnya gitu ya. Kemudian yang lainnya nanti akan kita coba sesuaikan gitu. Oke, nah itu tadi sekilas ya pertemuan ke-10 integrasi kamera, ke-11 GPS ya, Google Positioning System. Kemudian nanti yang ke-12 ada Google Map API. Kemudian ada koneksi database ke MySQL ya atau MySQL. Yang kelima nanti ada operasi CRUD, create, read, update, delete ya untuk database-nya apa? MySQL ya atau MySQL. Oke. Nah, selanjutnya saya coba share dulu ya di grup key untuk presensi. Nanti silahkan presensi. Oke. Atau saya share QR code-nya ya. Saya cek dulu. Oke ya. Oke, bagi yang baru bergabung ya, silakan saya ulangi lagi. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk pustakanya ataupun referensinya di sini ada teman-teman nanti bisa lihat ya. Jadi intinya setiap materi yang kita pelajari itu nanti ada referensinya gitu ya. Kemudian kita masuk ke sini aja, ke rencana pembelajaran semesternya atau RPS-nya. Jadi ada beberapa kemampuan-kemampuan yang diharapkan gitu ya, yang bisa teman-teman dapatkan setelah mengikuti mata kuliah pemrograman mobile praktikum ya. Jadi nanti ada hard skill-nya seperti apa, soft skill-nya seperti apa gitu ya. Untuk yang minggu pertama ya berarti kita teman-teman tahu dulu kontrak perkuliahannya seperti apa, kemudian
tujuan perkuliahan seperti apa, metodenya tadi seperti apa, metode perkuliahannya, kemudian materinya, kemudian nanti kita bahas juga tentang basic dari pemrograman mobile dasar itu seperti apa gitu ya. Nah, itu harapannya di minggu pertama ini gitu ya. Jadi kemudian nanti soft skill-nya harapannya juga teman-teman nanti bisa saling bekerja sama, ya bekerja sama dalam artian saling ketika di perkuliahan bisa menjaga ketertiban gitu ya. Kemudian nanti menyimak gitu. Kemudian tanggung jawab gitu ya. Rasa tanggung jawab itu misalkan ya kalau memang misalkan perkuliahan jam 7 ya berarti siapnya jam 7 gitu ya. Dan lain sebagainya. Ataupun nanti mengikuti perkuliahan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan gitu. Nah, nanti di pertemuan kedua kita akan belajar tentang cara penggunaan aplikasi mobile ya, atau di sini cara penggunaan eh, Android Studio, nanti bagaimana caranya mengkoneksikan si Android Studio dengan virtual device ya, ataupun physical device. Kemudian nanti kita belajar juga bagaimana membuat project di Android. Nah, ya, kemudian di sini yang perlu dipahami lagi, yang perlu teman-teman ketahui lagi untuk perkuliahannya, ya, untuk perkuliahannya itu eh, nanti untuk bahasa pemrogramannya ya, itu nanti kita menggunakan Kotlin ya. Jadi kan untuk pengembangan aplikasi mobile ya, mungkin ini saya stop share dulu ya, saya jelaskan dulu. Saya share screen dulu yang oke. Oke ya. Nah, nanti untuk bahasa pemrogramannya kan untuk pengembangan aplikasi mobile itu kan secara natif ya, secara natif itu atau secara ibaratnya secara langsung yang didukung oleh si yang direkomendasikan oleh si Google gitu ya. Itu adalah awalnya adalah apa? Awal-awal itu kan kita menggunakan Java gitu ya. Kemudian nanti di mata kuliah praktikum pemrograman mobile ya atau kita menggunakan Kotlin ya namanya. Jadi Kotlin itu juga adalah salah satu bahasa kelas 1 ya yang sudah direkomendasikan Google atau dijadikan Google sebagai bahasa eh, yang digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis mobile di Android ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya di developerandroid.com. Di situ ada Kotlin namanya, atau bagi yang sudah pernah mempelajari ya berarti nanti tinggal meneruskan saja ya. Atau bagi yang mungkin sudah pernah belajar Java ya, sebenarnya codingannya mungkin apa ya, dibilang berbeda ya tidak tidak jauh berbeda, cuma si Kotlin mungkin nanti agak lebih sedikit ini, sedikit apa ya, kalau dari segi penulisan mungkin nanti agak sedikit lebih mudah gitu ya, lebih mudah dalam artian tidak banyak aturan gitu ya. Nah, nanti ke depannya kita lihat ya, karena tidak mungkin juga kan misalkan ketika ingin membuat apa namanya aplikasi mobile ya kita tidak mempelajari bahasa pemrogramannya apa gitu ya. Nah, karena di apa namanya di prodi ya di mata kuliah pemrograman mobile praktikum itu kita diminta untuk menggunakan nanti bahasa pemrogramannya adalah Kotlin ya. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah project di Android Studio itu nanti bahasanya kita pilih bahasa Kotlin gitu ya, bukan Java. Jadi seperti itu. Kalaupun nanti masih bingung Kotlin itu nanti seperti apa ya, saya rasa kita bisa belajar sambil jalan ya. Karena di materinya kan juga sudah disampaikan ya. Jadi dari pembuatan project secara sederhana itu nanti seperti apa.
kemudian nanti ada input control itu nanti seperti apa gitu ya. Nah, nanti kalau menggunakan Kotlin itu nanti seperti apa gitu ya. Atau nanti juga teman-teman misalkan sudah langsung pengen mempelajari gitu ya. Nah, di sini kan ada nih di developerandroid.com, di situ ada Kotlin. Nah, teman-teman bisa langsung coba course-nya. Course-nya ini course free ya dari eh, developerandroid.com. Nanti langsung aja. Nanti di sini teman-teman nanti dipandu gitu ya. Ataupun nanti teman-teman juga bisa sambil membaca tuh ya. Nah, di sini kan ada start course. Ya, course-nya ini misalkan belajar Kotlin basic, nanti layout seperti apa, navigasi seperti apa. Nah, mungkin nanti juga sebagian nanti materinya saya ambilkan di sini gitu ya. Karena di sini kan untuk materinya kan memang materi yang dianjurkan gitu ya atau disarankan dari developerandroid.com ya. Jadi kita nanti coba ikuti dari sini gitu. Kemudian saya balik lagi ke sini. Sampai nanti contohnya ke penggunaan API. Ya, jadi di sini contohnya adalah penggunaan GPS ya atau pemanfaatan API gitu ya. Oke. Oke, nah kemudian yang terakhir, nah di sini ada kita juga belajar mengelola data ya, mengelola data di aplikasi mobile ya. Jadi nanti untuk aplikasinya bukan aplikasi statis ya, tapi nanti kita sudah dinamis ya, dinamis dalam artian kita bisa meng-create sendiri nanti datanya. Datanya bisa kita create, kemudian bisa kita read ya, atau kita baca, kemudian update, delete. Nah, ini pastinya kalau kita lihat di sini ya, di RPS-nya tadi, nah berarti di sini kan ada mata kuliah prasyarat gitu ya. Nah, di sini contohnya ada basis data. Nah, berarti apa? Ya itu tadi, prasyarat nanti untuk setidaknya kita sudah mengenal bagaimana nanti caranya melakukan yang namanya operasi CRUD ya. Jadi operasi CRUD itu misalkan create tadi kita bisa menggunakan insert misalkan gitu ya. Kemudian nanti untuk read-nya kita bisa menggunakan select gitu ya. Update-nya nanti di query-nya menggunakan update gitu ya. Kemudian yang delete-nya menggunakan delete. Nah, kemudian apalagi pemrograman web. Nah, itu bisa jadi nanti karena kan nanti kita belajar juga bagaimana dia supaya bisa terkoneksi melalui jaringan gitu ya. Atau di sini termasuk koneksi ke internet. Salah satunya juga nanti penggunaan API gitu ya. Kemudian yang terakhir ada PBO, pemrograman berorientasi objek, ya berarti seputar ini ya, seputar pengembangan aplikasinya nanti gitu. Nah, itu sekilas ya RPS-nya dari apa namanya? Pemrograman mobile praktikum ya untuk 1 semester ke depan itu. Jadi jika nanti ada materi, modul dan mungkin ada video, tugas dan lain sebagainya, semuanya nanti kita coba bahas ataupun semuanya kita masukkan ke dalam e-learning ya. Jadi teman-teman bisa akses ke sana, kemudian nanti silahkan dipenuhi ya. Misalkan ada tugas ya silahkan nanti dikerjakan ya. Oke. Nah, oke saya balik lagi ke sini ya. Nah, perlu diketahui lagi ya, untuk pengembangan aplikasi mobile sebenarnya kalau kita bicara bahasa pemrograman ya, itu nanti ada banyak gitu ya. Salah satunya nanti ada yang paling populer kan memang Java, kemudian nanti ada Kotlin ya, karena dia sudah menjadi bahasa kelas 1. Kemudian ada lagi nanti yang namanya Flutter ya. Ini kita sekilas dulu ya. Flutter. Nah, Flutter ini dia nanti bentuknya itu
cross platform ya. Jadi dia nanti bisa di Android, bisa di iOS ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya React ya, React Native ya. Nah, ini juga biasanya ini juga cukup populer ya. Jadi Kotlin juga populer. Kemudian ada React juga, tapi yang React native ya. Kalau nanti React itu kan nanti ada React JS ya. Kalau JS itu berarti nanti untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Tapi kalau yang native ya, React native itu nanti ditujukan untuk pengembangan aplikasi berbasis mobile ya. Khususnya nanti bisa kita bikin aplikasi mobile untuk Android gitu ya. Oke, nah kemudian tadi ada apa aja? Ada Java, ada Kotlin. Nah, Kotlin juga kita lihat ya. Jadi ada Kotlin. Nah, Kotlin itu sebenarnya juga bisa ini ya, bisa digunakan untuk kita lihat ya. Kalau nggak salah, kita lihat. Nah, dia multi platform. Nah, di sini ada nih web front end. Nah, ternyata dia juga nanti bisa untuk extend pengembangan aplikasi kita ke berbasis web gitu ya. Cuma nanti yang kita pelajarin adalah yang berbasis mobile ya, karena di sini apa? Si Kotlin ini adalah menjadi salah satu bahasa yang direkomendasikan oleh Google untuk pengembangan aplikasi berbasis mobile di Android gitu ya. Nah, tadi ada Kotlin, ada Flutter ya, ada React Native ya. Kalau di bahasa pemrograman yang lain itu nanti ada yang namanya, kalau di Python itu ada yang namanya Kivy gitu ya. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk salah satunya juga bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis mobile gitu ya. Cuma kalau Kivy ini kalau nggak salah belum dibandingkan dengan yang lain ya, dibandingkan dengan Flutter gitu ya, dibandingkan dengan React Native ya, ini sepertinya masih belum terlalu populer gitu ya, karena mungkin terbatasi oleh kemampuan dia berinteraksi dengan device gitu ya. Jadi walaupun dia sebenarnya bisa, tapi tetap ada batasannya ya. Nah, ini berasal dari bahasa pemrograman Python ya, kalau si Kivy ya. Kivy itu untuk mobile. Nah, kalau yang React itu sebenarnya JavaScript ya, React Native ya, kita lihat. Nah, ini React Native ya. Biasanya yang menggunakan React Native gitu ya, menggunakan Flutter ya, itu biasanya adalah orang-orang yang sebelumnya mungkin dia basicnya adalah di pemrograman web gitu ya. Mungkin dia adalah seorang developer web ya, yang eh kesehariannya ya kerjaannya berhubungan dengan web, tapi misalkan dia ingin mengembangkan aplikasi berbasis mobile, biasanya mereka kebanyakan larinya itu ke React gitu ya. Entah itu React native ya, ataupun nanti bisa juga larinya ke Flutter gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada, kalau kita membandingkan bahasa pemrograman ya, mau itu nanti mau menggunakan React native ya ataupun menggunakan Kotlin ya, semuanya ya masing-masing pastinya nanti punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah, tapi intinya semuanya bisa digunakan untuk mendevelop aplikasi berbasis mobile gitu ya. Oke, nah itu tadi sekilas ya tentang nanti bahasa yang kita gunakan adalah Kotlin ya. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang belajar ya Kotlin, ataupun sudah di mata kuliah sebelumnya sudah diajarkan Kotlin ya. Atau sudah pernah diajarkan di mata kuliah sebelumnya, atau baru kali ini nanti masuk ke Kotlin ya. Sudah pernah sebelumnya? Baru kali ini, Pak. Baru kali ini, Pak. Oke, berarti sebelumnya Java ya berarti? Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, oke.
Ya mungkin kalau nanti sudah pernah belajar Java ya secara tidak langsung nanti untuk Kotlin ya juga nanti bisa lebih mudah lah gitu ya. Atau ya kita mulai aja nanti dari awal gitu ya. Kita belajar Kotlin sambil jalan bagaimana nanti caranya mendevelop aplikasi berbasis mobile menggunakan Kotlin ya. Oke, nah itu sekilas ya. Kemudian oke, ini ada slide ya. Mungkin kita bahas saja. Nah, slide ini saya ambilkan dari Android Developer Fundamental versi 2 ya. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman cari di internet ya, itu ada gitu ya. Jadi cari aja Android Developer Fundamental ini sebagai pengantar dulu aja. Jadi sebentar, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Nah, sebagai pengantar dulu aja. Jadi yang dibahas di sini nanti ya kita belajar mungkin di teorinya gitu ya. Jadi ada ekosistemnya seperti apa, Android itu arsitekturnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk pastinya nantinya untuk kedepannya kita perlu menginstal yang namanya Android Studio ya. Jadi teman-teman nanti silakan dipersiapkan juga Android Studio-nya. Nanti di-download ya. Silakan kunjungi developerandroid.com. Kemudian pilih download ya. Android Studio download. Nah, di sini kalau kita lihat memang keterangannya 912 mega ya, hampir 1 mega, hampir 1 giga. Itu kenapa? Karena si Android Studio ini dia sudah bundling dengan SDK gitu ya. Jadi di sana sudah bundling dengan SDK-nya gitu ya. Makanya kelihatannya dia ukurannya sangat besar gitu ya. Jadi nanti teman-teman tidak perlu menginstal yang lain lagi ya, ataupun yang jelas nanti di-download kemudian diinstal ya. Paling nanti kalau perlu kita menginstal plugin untuk si Kotlin ya kalau memang diperlukan ya. Kalau enggak ya tidak usah. Biasanya kalau misalkan dia nanti pilihannya tidak ada untuk develop berbasis Kotlin, ya berarti install plugin ya kalau tidak ada. Nah, yang jelas nanti ke depannya kita menggunakan Android Studio untuk develop aplikasinya gitu ya. Nah, kemudian mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas juga tentang misalkan spesifikasi laptop saya atau komputer saya misalkan kurang misalkan. Nah, caranya gimana biar tetap bisa menjalankan Android Studio gitu ya. Nah, cara yang pertama tadi ya, cara yang paling sederhana dulu itu nanti kita ini dulu untuk emulatornya nanti kita mungkin bisa menggunakan device langsung gitu ya. Jadi handphone teman-teman langsung dihubungkan atau nanti kita juga bisa menggunakan yang namanya emulator yang lain gitu ya. Cuma nanti saya mau cek dulu kompatibilitasnya itu seperti apa gitu ya. Contohnya di sini ada yang namanya LD player ya atau Nox ya. Di sini ada yang namanya Nox atau yang pernah mainan yang namanya BlueStack gitu ya. BlueStack. Nah, jadi ini adalah emulator yang mungkin kalau orang-orang di luar digunakan untuk main game gitu ya. Nah, kita sebenarnya bisa gunakan ini untuk develop, kita jadikan ini sebagai emulator kita untuk nanti develop aplikasi berbasis Android ya. Jadi nanti misalkan spesifikasinya kurang, biasanya kan agak berat gitu ya kalau menggunakan yang emulator bawaannya si Android ya. Jadi device virtual yang bawaannya Android gitu. Nah, kalau berat nanti teman-teman bisa download ini BlueStack gitu ya, atau kalau saya lebih menyarankan menggunakan ini LD Player ya, yang saya coba ini lebih ringan gitu ya. Kemudian ada Nox juga. Nox. Nah, kemarin saya tes ya, terakhir saya coba hubungkan Android
studionya dengan Nox itu ada kendala gitu ya. Tapi sebenarnya dia juga bisa gitu ya. LD player ya. LD player atau Memu ya kemarin. Oh, bukan LD player, tapi saya menggunakan Memu. Nah, ini ya. Memu namanya. Tapi ini juga bisa gitu ya. Kita exit dulu. Saya menggunakan Memu ya. Ini bisa lebih ringan ya. Nanti kita lihat. Konsumsi RAM-nya itu berapa. Nah, nanti dilihat aja di bagian task manager ya. Itu bisa dilihat berapa konsumsi RAM-nya gitu. Kalau menggunakan emulator seperti ini dibandingkan dengan menggunakan emulator langsung yang dari Android Studio gitu ya. Iya, kemarin saya menggunakan Memu ya. Memu, jadi nanti di sini diketikkan aja kalau misalkan mau menggunakan Memu. Nah, Memu emulator ya. Nanti ada memuplay.com. Nah, cuma nanti ada konfigurasi tambahan. Jadi nanti dia harus di set menjadi root ya. Jadi kita root ya, kita routing. Nanti itu untuk lebih jelasnya mungkin nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya, atau kalau mau yang mau nyoba di sini kan ada nih, ada root mode ya, root mode-nya ini harus di-on-kan. Kemudian nanti untuk resolusinya kita ganti menjadi pound ya. Kita gunakan handphone. Kemudian yang lainnya kita biarkan default aja. Nah, di sini nanti kita set misalkan menggunakan RAM-nya 2 GB gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya kemarin saya tes ya. Ini baru saya coba hubungkan kemarin. Jadi untuk testing apakah si Memu Play ini dia bisa terhubung dengan Android Studio ya. Nah, di nantinya kalau misalkan teman-teman sudah install Android Studio, nanti kita bisa create new project ya. Kemudian nanti pilih empty activity. Nah, misalkan ini kita beri nama basic basic Android ya. Ini untuk perkenalan dulu. Nah, di sini kan ada nih Kotlin ya. Language-nya kan ada Java dan Kotlin. Nah, nanti teman-teman pilihnya yang Kotlin. Kemudian untuk minimum SDK, jadi minimum SDK itu maksudnya si aplikasi ini nanti bakalan bisa running di minimum SDK yang berapa gitu ya. Misalkan di sini untuk Android 6 Marshmallow misalkan itu API-nya 23 gitu ya. Di sini bisa kita cek ya si Memu. Nah, si Memu ini dia menggunakan Android berapa? Nah, Android 7.1.2 ya. Android 7.1.2 berarti dia masuk ke Nougat gitu ya. Nah, berarti kita tidak masalah kalau misalkan minimum SDK-nya itu di Android 6 gitu ya, Marshmallow gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti kita set dia minimumnya misalkan di Android 8 Oreo gitu ya, otomatis nanti si Memu Play ini dia tidak bisa dijalankan gitu karena dia versi Android-nya adalah versi 7.1.2 gitu ya. Nah, jadi kalau mau menggunakan emulator seperti ini juga harus dicek nanti versinya nanti dia versi berapa gitu ya. Kemudian di sini juga keterangannya ya. Jadi menurut statistiknya Google gitu ya, ketika kita nanti menggunakan minimum SDK-nya misalkan di 2.3 gitu ya. Nah, berarti apa aplikasi kita itu bakalan menjangkau sekitar 84% device gitu ya, yang bisa menggunakan aplikasi yang kita buat gitu. Nah, misalkan anggaplah di sini saya set 23 misalkan gitu ya. Dan kita klik finish. Nah, nanti biasanya awal-awal ketika membuka Android Studio itu bakalan terasa ini ya, loading gitu ya, jadi agak-agak berat gitu. Tapi itu hanya di awal gitu ya. Oke, sambil menunggu dulu, saya balik lagi ke sini. Nah, jadi nanti kita pelajari Android ecosystem itu seperti apa. Kemudian
Kalau di Android user interaction itu contohnya ada gestur ya, ada swipe, ada tapping ya. Kemudian nanti kita coba membahas juga tentang SDK. Jadi SDK itu apa sih gitu ya? Android Software Developer Kit ya, atau nanti mungkin di teorinya juga disampaikan gitu ya. Di dalam SDK itu nanti ada development tools, ada libraries ya, ada virtual device, kemudian ada lain sebagainya gitu ya. Nanti kita juga nanti bisa lihat di developer Android ya, itu juga ada sampel code ya, atau code lab dari contoh-contoh dari aplikasi Android. Misalnya kita pengen buat apa gitu. Nah, biasanya ada sampel code-nya. Oke. Nah, coba kita lihat lagi di Android Studio. Nah, kita balik lagi ke sini. Coba kita... Oke, ini belum selesai ya. Oke, karena kita nanti bikinnya menggunakan Kotlin ya, otomatis nanti ekstensi filenya itu ekstensinya adalah .kt ya, kt itu adalah Kotlin ya. Kalau Java kan dia ekstensinya .java gitu ya. Bentar. Ini bisa tidak ya? Kita cek dulu. Oke ya. Oke, ini masih jalan ya. Bentar. Di bagian bawah kan dia masih build model ya. Jadi kita tunggu aja. Jadi memang di awal-awal nanti agak sedikit ini ya, sedikit panjang gitu ya. Jadi agak sedikit lama kita nunggunya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, di sini kan ada beberapa folder ya, ada manifest, kemudian ada Java, ada REST ya, kemudian ada Gradle script. Nah, nanti kita perhatikan dulu aja yang di Java ya. Di Java itu nanti ada yang contohnya ini sesuai dengan nama aplikasi yang kita buat sebelumnya ya. Jadi ada basic Android gitu ya. Ada com.txt, ini nanti path-nya ataupun nama ininya ya ketika kita bikin project pertama kali. Nah, tadi empty activity, jadi kita bikin activity kosong. Jadi di sini ada package ya, nama package-nya nanti apa? Ini bisa dimodifikasi gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk ekstensinya tadi di ketika menggunakan Kotlin itu nanti ekstensinya adalah .kt. Kemudian nanti sudah terbuat secara otomatis sebuah file yang namanya main activity gitu ya. Nah, main activity itu nanti adalah sebuah kelas yang nantinya dia bakalan di running pertama kali gitu ya. Jadi ketika nanti pertama kali di running, yang di running pertama kali adalah kelas yang namanya nanti main activity. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu di untuk menjalankan si aplikasinya. Nah, di sini kita perlu yang namanya Android Virtual Device ya. Nah, Android Virtual Device ini adalah emulator device yang bisa kita buat melalui apa? Atau device yang bisa kita buat di Android gitu ya. Kita bisa nanti tetapkan API-nya API berapa. Jadi API 25 itu untuk Android versi apa gitu ya. Contohnya kayak tadi API berapa itu 23 itu untuk Marshmallow gitu ya. API 2 sekian itu nanti untuk yang mana gitu ya. Tentunya di sini API 25 itu adalah Android 7 gitu ya. Kemudian API 30 nanti Android 11. Nah, ini biasanya awal-awal itu belum ada ketika kita pertama kali install Android Studio gitu ya. Jadi kita harus setting dulu. Harus kita create dulu. Nah, nanti caranya tinggal kita bikin di sini. Create virtual device ya.
Nah, kemudian kita pilih kita maunya yang mana, TV, ya, phone, ya, dan lain sebagainya. Tapi karena kita pengembangannya untuk mobile, otomatis nanti kita pilih yang phone gitu ya. Nah, kemudian nanti bisa kita pilih name-nya di sini kita maunya yang mana. Nah, resolusinya juga bisa kita lihat gitu ya. Misalkan saya ingin menggunakan pixel gitu ya. Misalkan menggunakan pixel 4A. Nah, tinggal dipilih, kemudian nanti tinggal di next ya. Kemudian nanti kita maunya menggunakan API level berapa gitu. Misalkan menggunakan yang API 30, berarti nanti targetnya adalah untuk yang Android 11 gitu ya. Misalkan saya pilih yang Pixel 5 gitu ya. Nah, di Pixel 5 ini kan banyak nih pilihannya ya. Ada Oreo, ada Pi, ada Key, ada R, ya, ada R gitu ya. Kemudian ada Nougat, ya, ada Marshmallow, ada Lollipop. Nah, kita bisa pilih nanti targetnya kita akan menggunakan yang versi berapa gitu ya. Misalkan saya nanti maunya targetnya adalah yang untuk Android Pi gitu ya. Pi itu berapa? Android 9 ya. Tapi di sini saya belum pernah membuat gitu ya. Kemudian API-nya API level 28 gitu ya untuk yang Pi. Nah, saya di sini belum pernah membuat. Nah, berarti langkah selanjutnya apa? Saya harus men-download ya. Apa yang di-download ya? Yang di-download adalah ibaratnya image-nya gitu ya, image dari si Android seri 9 tadi atau Android yang API levelnya 28 tadi gitu. Nah, proses ini nanti juga agak lumayan panjang karena yang di-download kan bentuknya image ya. Image itu dalam artian bukan gambar ya, tapi image operating system gitu ya. Jadi nanti agak lumayan lama, jadi membutuhkan koneksi internet gitu ya. Jadi dari awal, dari download si Android Studio, kemudian nanti setting virtual device, itu nanti teman-teman pastinya memerlukan koneksi internet gitu ya. Jadi dia mau tidak mau kita harus terhubung dengan internet ya. Contohnya seperti ini gitu ya. Nah, nanti dia mendownload gitu ya. Oke. Karena nanti makanya karena nanti apa menggunakan internet, tadi saya cancel dulu gitu ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri ya. Nah, kalau di sini saya untuk device yang saya buat sebelumnya, saya sudah membuat 3 gitu ya. Di sini saya menggunakan Nexus 4, Pixel 3a, Pixel 4 gitu ya. Kemudian API-nya ada yang 25, 29, 30 gitu. Nah, kemudian nantinya ketika kita ingin menjalankan si aplikasinya ya yang sudah kita buat, nah itu nanti tinggal pilih di sini. Di sini kan sudah ada available device gitu ya. Nah, available device sesuai dengan Android virtual device yang sudah kita buat ya. Nanti tinggal pilih mau menggunakan API berapa gitu ya. Nah, nanti tinggal di run. Nah, proses run ini nanti ya karena dia pertama kali ya, biasanya agak sedikit lama juga gitu ya. Jadi ibaratnya dia ngeload gitu ya, load dulu dari awal gitu. Dari apa, nge-build dulu, kemudian nanti ngeload si virtual device-nya. Nah, itu lumayan ini juga, lumayan memakan waktu ya. Tapi nanti kalau yang untuk selanjutnya, selama dia belum di-close ya, otomatis nanti tidak selama pada saat pertama kali kita menjalankan si virtual device-nya gitu ya. Nah, kalau kita cek ya, nanti coba kita bandingkan di sini. Tadi saya membuka memo ya, memo play ya. Kita lihat si memo play ya. Nah, ini belum update ya. Bentar. Nah, memo play ya. Itu keterangannya di sini apa? Memorinya 78 mega gitu ya. Nah, kita lihat memo play 78 mega. Kemudian Android Studio-nya sendiri itu di sini 1,7 ya, 1,7 mega atau 1,7 giga ya. 1700 mega atau 1,7 giga.
Kemudian tadi si memo play-nya ini 78 mega saja gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan kita lihat ya. Dengan virtual device nanti biasanya juga ini ya lebih besar yang virtual device itu gitu dibandingkan dengan si emulator yang kita install di belakang gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan dia menjalankan beberapa ini ya, beberapa contohnya ada OpenJDK platform, binary, kemudian apalagi nih. Ini dia sudah memakai berapa memori kita gitu ya. Nah, itu ya. Dan ini masih loading gitu ya. Nah, tapi nanti untuk menghubungkan dengan emulator seperti ini, itu ada sedikit konfigurasi tambahan. Karena kalau kita cek di Android Studio sini kan tidak ada nih keterangan siapa memo play-nya kan tidak ada ya di sini. Nah, terus gimana caranya supaya dia terhubung dengan Android Studio? Nah, nanti ada sedikit konfigurasi tambahan gitu ya. Tapi ini bebas gitu ya, mau menggunakan real device itu juga silahkan disesuaikan dengan spesifikasi teman-teman. Mau menggunakan langsung virtual device yang ada di sini juga silahkan. Yang dari Android yang kita tadi install satu-satu, atau mau menggunakan emulator yang kita install sendiri gitu ya. Nah, ini tadi kita menggunakan yang API versi berapa nih? 25 ya. Nah, 25. Nah, ini udah jalan nih. Ini dia sudah running, ini kita running aplikasi kita gitu ya. Di sini kan ada keterangan Hello World ya. Nah, itu nanti bisa kita cek nanti di activity main salah satunya ya. Nah, di sini kan ada Android Text Hello World ya. Nah, makanya sini ada muncul Hello World ya. Nah, ini nanti ke depannya kita belajar seperti ini. Kemudian ini kita belajar menghubungkan dulu ya. Di pertemuan selanjutnya pun nanti akan kita bahas lagi. Ini sekedar pengantarnya dulu. Kita lihat versinya ya. Tadi kita menggunakan API 25. API 25 kalau nggak salah tadi buat Android Nugget ya. Nougat gitu ya. Kita lihat, nah di sini ya. Nah, di sini kan keterangannya Pak, Android version 7.11 gitu ya. Nah, ini ya. Android Nougat. Oke. Nah, terus bagaimana caranya kalau yang menggunakan misalkan nanti ada perubahan ya. Di sini kan menggunakan Hello World gitu ya. Kita ganti misalkan Hello bro gitu ya. Kita save ya. Kemudian nanti kita coba running ulang gitu ya. Nanti tinggal di run aja gitu. Jadi kita tidak perlu mengulangi yang sama. Jadi kita nggak perlu close dulu atau kemudian nanti kita jalankan ulang gitu ya. Sebentar. Nah, ini ya. Kalau dilihat di samping sini, ini kan udah ganti nih. Hello World udah kita ganti menjadi Hello Bro gitu ya. Nah, jadi langsung kita ibaratnya langsung kita run ulang saja gitu ya. Kecuali misalkan kita mau ganti device-nya menggunakan API yang lain gitu. Nah, ini kalau menggunakan si emulator bawaannya Android gitu ya, bawaannya Android Studio gitu.
Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin menghubungkan si sini ya, Android Studio dengan emulator yang ada di sini gitu ya, yang kita install belakangan. Nah, ini ya, memang kita tes saja ya. Di sini kan belum ada nih. Nah, belum ada keterangan mengenai memo play ya, belum ada gitu. Nah, caranya adalah si emulator ini dia punya yang namanya ADB gitu ya. ADB itu nanti yang akan kita gunakan untuk supaya dia bisa terhubung dengan Android Studio gitu ya. Sebelumnya saya sudah bikin skripnya. Sebenarnya skripnya sederhana. Kita lihat. Ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Oke, saya cari dulu. Oke. Saya buka gunakan Notepad ya. Oke, sebentar. Oke, nah sebelumnya kan si Memo Play ini kan kita install ya di komputer kita gitu. Jadi nanti kita bisa masuk ke tempat instalasinya di mana ya. Misalkan saya ada di program file, namanya nanti adalah Microfit ya. Microfit Microvirt ya. Nah, nanti ada memo. Nah, di memo itu nanti ada yang namanya ADB ya. Nah, adb.exe. Inilah nanti yang coba kita eksekusi, kemudian coba kita koneksikan ke Android Studio. Nah, caranya gimana gitu. Oke, kita masuk ke komen ya, komen prompt. Nah, ini tadi letaknya di mana di sini gitu ya. Atau kita lewat sini aja. Nah, langsung ya, atau lewat situ aja ya. Nah, langsung di sini kan kita masuk ke program file Microvirt, kemudian memo. Nah, kalau kita lihat di sini kan tadi ada yang namanya ADB ya, ADB. Kemudian kita perhatikan dulu di Android Studio-nya kan ini belum ada nih. Belum ada device selain 3 ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan. Caranya gimana? ADB ya, .exe kita panggil. Kemudian kita lakukan connect ya ke 127.0.0.1 ya. Kemudian menggunakan port 5307. Enter ya. Oke, keterangannya Diamond started successful. Nah, ini ada keterangannya unable to connect ya. Kalau seperti ini, berarti kita coba kill dulu. ADB kill server dulu ya. Oke, baru kita coba ulangi. Nah, starting on port 5037. Oke. Nah, kalau tidak bisa, ini kan masih keterangannya ini ya. Keterangannya masih unable to connect ya. Coba kita lihat dulu. Oke. Nah, berarti ini dulu. Kita coba sebentar. Kita gunakan port yang lain dulu. Atau kita coba kill sekali lagi adb.exe kill server. Kita coba lagi. Oke, nah kalau dia keterangannya tetap tidak bisa, kita tes dia itu menggunakan port yang lainnya selain 5307.
Bentar. Oke, kalau nggak salah itu portnya adalah ADB Connect 27.001.62.001 ya, kalau nggak salah. Nah ini ya, 6.2001. Kita tes ulang. Kill dulu, kemudian kita masukkan 62.001 ya. Nah, kalau misalkan tidak bisa, baru kill lagi 5307. Nah, ini ada salah ini ya. Sebelumnya baik-baik aja. Nggak tahu ini kenapa nggak connect ya. Sebentar, kita coba tes scriptnya ya yang saya buat. Oke, udah ya. Kita lihat lagi di sini. Ininya kita restart dulu. Si memo play-nya kita restart dulu. Nah, sini kelihatan ya. Sini keterangannya apa? Samsung SM G935FD gitu ya. Jadi si memo play ini dia dikenali sebagai Samsung SM G935FD gitu ya. Jadi di sini kalau kita jalankan ya, kita run, otomatis nanti di sini nah nanti dia bakalan ngebuka aplikasi yang kita build ya. Nah, tapi di sini kan ada proses install dulu ya. Nah, seperti ini ya. Ini udah kelihatan ya. Jadi itu kalau misalkan kita ingin menggunakan si emulator di luar AVD tadi ya, di luar Android Virtual Device ya. Kalau kita lihat di sini pun memorinya ini kan cuma di sekitar 90 mega gitu ya. Atau mungkin sampai 100 mega lah gitu ya kita ibaratkan gitu ya. Tapi kalau menggunakan yang si Android virtual tadi itu biasanya lumayan ini ya, lumayan besar gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan satu lagi nanti teman-teman kita juga belajar menghubungkan ke real device-nya. Sebenarnya kita bisa lihat lewat sini ya. Kita bisa lihat lewat sini. Nanti teman-teman masuk ke setting. Kemudian nanti masuk ke about tablet ya atau about phone. Nah, nanti ada mobile number ya. Nah, ini nanti kan di tap aja beberapa kali. Kalau nggak salah 3 kali ya. Pokoknya lebih dari 3 kali sampai nanti muncul keterangan you are already a developer gitu ya. Jadi untuk supaya dia bisa terhubung dengan Android Studio kita harus ubah dulu device kita menjadi developer option gitu ya. Jadi supaya dia bisa terhubung. Nah, kalau sudah biasanya itu akan muncul lagi satu buah menu yang namanya developer option ya. Kita klik developer option, kemudian nanti untuk bagian debugging ya. Nah, untuk bagian debugging itu nanti kita klik USB debugging. Nah, nanti awalnya kan dia disable ya. Nah, kita enable, klik OK. Udah seperti ini gitu ya. Nah, nanti tinggal coba dihubungkan, dicolokin aja gitu ya ke
laptop atau komputernya, nanti coba dilihat di bagian sini, bagian device ini, apakah device kita yang sebelumnya itu sudah muncul atau belum gitu ya. Atau kita coba gitu ya, sebentar ya. Saya tes dulu. Berarti ini kita matikan dulu yang memonya ya. Oke. Jadi ini cuma perkenalan dulu ya teman-teman. Jadi jangan bingung-bingung dulu. Ya, yang paling penting tadi teman-teman persiapkan dulu nanti Android Studio-nya. Bisa di-download dulu. Kemudian nanti kalau mau melakukan testing menggunakan emulator silahkan. Kalau mau menggunakan emulator bawaan tadi silahkan. Kalau mau menggunakan yang bentuknya apa namanya langsung real device juga silahkan gitu ya. Ini coba saya tes dulu ya sebentar. Baik, ini saya tes dulu ya. Saya coba hubungkan dulu dengan device saya. Kira-kira bisa atau tidaknya. Yang paling penting tadi developer option-nya di-enable dulu ya. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya di mana di sini. Ini kan ada Xiaomi Redmi Note 8 Pro ya. Device saya Xiaomi Redmi Note 8 Pro gitu. Jadi tadi saya tinggal colokan saja di komputernya. Kemudian sebelumnya saya enable dulu bagian developer option-nya, kemudian USB debugging-nya saya nyalakan gitu ya. Ini kalau misalkan mau di mirroring itu sebentar ya. Nah, kalau mau di mirroring, nah ini contohnya ya di device saya tadi Redmi Note 8 Pro. Kita bisa lihat di sini. Kemudian misalkan kita jalankan. Kita lihat. Ya, dia lagi ini ya, build. Oke, kita tunggu dulu. Karena dia harus menyesuaikan ininya dulu ya. Menyesuaikan. Nah, ini udah terinstall, lagi proses instalasi. Sebentar ini. Nah, ini ada kendala gitu ya. Nah, biasanya ini terjadi di versi apa? Versi Android 30 ke atas gitu ya. Biasanya ada keterangan install valid user restricted gitu ya. Cuma secara tidak langsung sebenarnya teman-teman bisa menggunakan device ini gitu ya, tapi nanti silakan dicoba dulu ya. Kita lihat dulu nih. Di sini keterangannya installation via USB disable gitu ya. Kita lihat di tempat saya itu
cari developer option, install via USB. Nah, ini saya enable. Oke, kita coba sekali lagi, kita running. Karena di sini keterangannya errornya apa ya? Installation via USB disable, gitu ya. Nah, sudah kelihatan. Ini kita bisa klik install. Nah, dan launch aplikasi. Nah, itu seperti ini ya, basic Android gitu ya. Nah, ini udah muncul nih, seperti ini. Cuma mungkin ini kenapa dia tampilannya hitam semua gitu ya. Tapi secara tidak langsung teman-teman bisa juga menggunakan real device seperti ini, ataupun tadi emulator menggunakan Memu ya, atau Nox atau BlueStack ya. Cuma kalau di tempat saya yang lumayan ringan itu menggunakan Memu gitu ya. Itu atau alternatif kalau misalkan yang Android virtual device-nya tadi terlalu berat, misalkan seperti itu ya. Misalkan ini tadi ya, AVD virtual device-nya misalkan terlalu berat untuk dijalankan gitu ya. Karena kan di sini kita harus mendownload ya. Kita lihat di sini aja kita harus mendownload, kemudian kita juga harus menyediakan space kosong di mana di komputer kita atau di laptop kita untuk proses instalasi si aplikasi, untuk instalasi si virtual device-nya gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti di sebentar ini. Oke. Bentar, jadi nanti di mana nah, kita pindahkan dulu. Oke. Nah, nanti di tempat teman-teman, entah itu di mana di device-nya, pastinya nanti sudah muncul aplikasi yang sudah teman-teman buat tadi gitu ya. Contohnya ini ya. Ini sudah terinstall. Menginstalnya tadi via USB. Jadi kalau kita klik lagi, kalau kita jalankan lagi di sini, nah dia sudah menjalankan yang terakhir kita install gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan perubahan, ya berarti misalkan di sini ya, kita baru utak-atik ini dulu aja ya, teksnya dulu aja gitu ya. Hello, kita gantikan, kita balikan ke hello world gitu ya. Kemudian kita running ulang. Oke, kita running ulang. Nah, dia yang awalnya dari hello world, nanti dia diupdate lagi di nah, sekarang yang awalnya hello bro ya, sekarang menjadi hello world lagi gitu ya. Jadi nanti setiap perubahan asalkan dia menggunakan apa namanya project yang sama, berarti nanti dia diinstal di tempat yang sama gitu ya. Jadi ini tinggal diklik udah jalan gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk pengenalan dulu ya, pengenalan Android Studio. Kemudian tadi emulatornya nanti silahkan mau menggunakan apa. Jadi teman-teman siap-siapkan saja dulu, walaupun nanti minggu depan kita bahas lagi gitu ya. Kemudian teman-teman bisa mempelajari juga ke developer android.com, nanti pilih Kotlin ya. Kemudian nanti di sini kita bisa banyak tutorial, salah satunya ada course ya. Course-nya adalah contohnya ini Kotlin Bootcamp for Programmer ya. Nah, kita bisa belajar dari sini, ini free, jadi tidak ada bayaran apapun, jadi kita bisa belajar secara mandiri dulu, misalkan pengenalan Android Kotlin fundamental itu seperti apa, dari pertama kita nge-build aplikasi ya. Jadi nah di sini nanti diajarkan step by step ya. Nanti saya juga kemungkinan materinya juga bakalan melihat dari sini juga supaya lebih mudah diikutin ya, karena ini sudah dibikin step by step. Nah, langkah pertama nanti install Android Studio, kemudian
nanti kita bisa cek di CodeLab ya. CodeLab itu kumpulan kode-kode atau codingan yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Contohnya kita nanti bikin Hello World, caranya gimana. Nah, di sini kebetulan kan Android Studio-nya menggunakan versi 3.3 ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang banyak gitu ya. Cuma biasanya kan perbedaannya itu peletakan menunya saja ya. Contohnya ini kalau yang saya gunakan itu menggunakan Android Studio Arctic Fox ya 2020.3.1 ya. Sebenarnya sama aja sih gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini langkah pertama kita bikin activity kosong, empty activity. Kemudian nanti penamaan ya, penamaan project-nya apa, package-nya apa, di mana kita menyimpannya, bahasanya apa gitu ya. Pastikan nanti kita memilih Kotlin. Kemudian untuk API levelnya, minimum API levelnya kita mau menggunakan yang mana. Yang paling penting kalau kita menggunakan emulator, kita harus cek dulu gitu ya. Punya kita itu Android-nya Android seri berapa gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika dijalankan menggunakan emulator tersebut masih masuk ke dalam minimum API level yang kita set di sini gitu ya. Nah, kemudian ini ada penjelasan tentang menu-menu, nanti juga saya jelaskan lagi ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ada apa aja? Contohnya di sini nanti ada folder ada menu project, ada resource manager dan lain sebagainya. Kemudian nanti foldernya ada folder yang namanya manifest, ada Java gitu ya. Kemudian ada REST. Nah, kemudian layout ini untuk apa gitu ya. Dan lain sebagainya itu nanti saya jelaskan lagi di pengenalan Android Studio gitu ya. Tapi teman-teman bisa mulai juga memahami lewat course yang namanya Android Kotlin Fundamental gitu ya, yang ada di developerandroid.com. Nah, di sini kan keterangannya juga main activity. Nah, main activity itu apa gitu ya. Jadi ketika pertama kali kita menjalankan project nanti sudah dibuatkan yang namanya kelas yang namanya main activity ya. Kemudian nanti di folder REST itu nanti ada layout yang namanya di dalamnya ada activity main. Jadi activity main dengan main activity itu nanti ada hubungannya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada Android Manifest dan lain sebagainya. Nah, ini nanti saya jelaskan juga ya. Nah, ini juga cara membuat virtual device-nya juga sudah dijelaskan seperti apa. Cuma mungkin nanti karena kita menggunakan, contohnya di sini saya menggunakan yang versi terbaru gitu ya, Android-nya, Android Studio-nya, kemungkinan ya dari segi tampilannya mungkin nanti agak sedikit berbeda. Cuma menunya itu yang berbeda itu cuma peletakan menunya aja ya. Oke, nah seperti yang saya jelaskan tadi ya, bisa memilih kita mau nanti menggunakan API yang berapa gitu ya. Tinggal nanti di running. Nah, seperti ini, seperti yang tadi sudah kita jalankan gitu ya. Nah, kalau mau menggunakan di physical device atau langsung seperti saya tadi, langsung di handphonenya. Nah, pertama nyalakan dulu USB debugging-nya gitu ya. Nah, cara menyalakannya di mana? Nah, kita harus type di build number ya sebanyak beberapa kali. Di sini keterangannya 7 kali ya ternyata. Jadi 7 kali, kemudian nanti bakalan muncul keterangan you are developer gitu ya. Nah, baru nanti muncul menu baru yang namanya developer option. Nah, di developer option nanti kita turn on USB debugging. Kita nyalakan USB debugging. Kemudian tadi eh, jika ada pas dijalankan tapi dia ternyata tidak bisa diinstal, nah kemungkinan ada proteksi dari si mana handphonenya yang belum kita nonaktifkan gitu ya. Contohnya tadi perboleh install menggunakan apa? Perboleh install aplikasi menggunakan ini ya, menggunakan USB gitu ya. Nah, kemudian next, nah ini sudah selesai. Nanti teman-teman tinggal mencoba lagi aja gitu ya. Nah, nanti apalagi selanjutnya. Nah, nanti kita belajar anatomi dari basic Android project itu seperti apa gitu ya. Jadi main activity itu seperti apa.
Ini bisa pelajari sendiri, gitu ya. Ini cukup lumayan mudah dipelajari. Nah, nanti kita belajar layout juga nih. Jadi ada yang namanya linear layout, kemudian nanti ada constraint gitu ya. Kemudian nanti yang lain sebagainya gitu ya. Terus nanti ada text view itu seperti apa gitu ya. Kemudian ada button itu nanti menuliskannya seperti apa. Jadi jangan khawatir, di Android Studio itu juga sudah disediakan, tidak melulu nanti kita ngoding menggunakan mengetik semuanya gitu ya. Karena di sini juga sebenarnya disediakan menu desain ya. Nah, di sini ada desain. Jadi kita bisa nanti drag and drop gitu ya. Seperti ini. Contohnya misalkan mau menggunakan teks ya. Nanti kita tinggal drag and drop saja. Nah, teksnya yang seperti apa? Text view misalkan. Nah, kita drag. Nah, kemudian nanti kita arahkan ke sini. Ini menggunakan layout constraint ya. Constraint layout ya. Nah, misalkan seperti ini. Terus kita mau jalankan lagi nih. Saya mau jalankan di handphone saya lagi gitu ya. Saya coba jalankan lagi. Kita run. Ya, kita run. Kita tunggu sebentar. Di sini ada text view ya, atau inputan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Bukan inputan ya, text view itu teks ya. Kalau inputan nanti beda lagi. Nah, kita lihat. Kalau mau inputan itu kita coba ya. Nah, kita bisa menggunakan plain text. Kita bisa taruh, ini masih menggunakan constraint layout ya. Nah, kita taruh di tengah misalkan. Kita coba running ulang di sini. Kalau tadi kan keterangannya text view. Nah, sekarang di sini ada inputan ya. Nah, di sini kan ada nih. Nah, kita bisa mengetikkan sesuatu di sini ya. Hello, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah teks, plain text ya. Kalau teman-teman misalkan pernah melihat aplikasi yang ada loginnya ya, biasanya kan ada username, ada password gitu ya. Nah, di sini juga sudah ada pilihan untuk teks yang nanti diinputkan berupa password. Bedanya apa gitu? Kalau password ya otomatis nanti dia ketika kita menginputkan itu kan tidak kelihatan ya. Kan ini. Nah, contohnya kita running ulang. Nah, sini misalkan biasanya login gitu ya, username-nya apa, gitu ya. Kemudian nanti yang password, passwordnya apa? Nah, password. Nah, bedanya apa? Teks yang plain text dengan password. Nah, yang plain text itu apa yang kita ketikkan langsung muncul semua, ya. Jadi dia tidak disembunyikan karakternya, tapi nanti ketika menggunakan yang password itu nanti apa? Dia disembunyikan ya. Jadi kita mengetikkan apapun, nah nanti dia disembunyikan. Nah, itu nanti yang teman-teman juga pelajari gitu ya. Jadi kita belajar membuat layout nanti seperti apa gitu ya. Nah, apalagi ya untuk pengenalan hari ini kita lihat dulu ya. Di nanti pertemuan selanjutnya mungkin nanti akan saya bantu share juga ya di e-learning-nya tutorial-tutorial
mungkin belajar Kotlin dulu, Kotlin dasar seperti apa, programming Kotlin itu seperti apa gitu ya. Atau nanti tutorial-tutorial yang bisa membantu teman-teman misalkan setup atau instalasi Android Studio itu seperti apa, atau nanti instalasi si apa emulator tadi ya seperti apa gitu ya, atau untuk menjalankannya seperti apa. Saya sebenarnya sudah siapkan skripnya ya. Kalau tadi saya coba kan lewat sini dia nggak jalan ya. Tapi saya sudah buatkan skripnya, jadi nanti tinggal di double klik aja itu nanti langsung jalan gitu ya, langsung bisa terhubung dengan si Android Studio-nya. Ini khusus untuk yang memo gitu ya. Kalau mau menggunakan yang lain itu nanti ada sedikit custom lagi gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu seputar perkenalan kita dulu ya terkait materi yang akan kita pelajari ke depannya seperti apa gitu. Oh ya, untuk presensi ya, segera saja presensi. Presensinya itu saya set sampai jam 10 ya. Jadi yang belum presensi, yang masih belum join ke grup misalkan, itu silakan join dulu ya, supaya tidak ketinggalan presensi gitu ya. Oke, nah untuk selanjutnya berarti teman-teman tinggal ini aja persiapkan dulu, download dulu Android Studio ya, Android Studio tadi di developer Android ya, di developer Android. Kemudian coba dulu install si virtual device-nya, dicoba dulu. Nanti kalau teman-teman pilih di pojokan sini ya, pojok kanan sini, nanti ada AVD Manager, diklik. Biasanya ini untuk pertama kali di sini kosong, gitu ya, masih kosongan. Nah, yang jelas koneksi internet harus ada supaya bisa mendownload image yang dipilih gitu ya, mau pakai API level berapa gitu ya. Nanti tinggal diselesaikan sampai selesai. Kemudian nanti dicoba aja dites gitu ya, apakah laptopnya, komputernya itu tidak masalah menjalankan Android Studio dengan virtual device bersamaan gitu. Kalau misalkan bermasalah, ya teman-teman coba menggunakan handphone masing-masing dulu gitu ya. Tadi caranya tinggal diaktifkan dulu developer optionnya, kemudian nanti coba dihubungkan lagi ke Android Studio-nya. Nanti kalau dia sudah developer option-nya sudah aktif, kemudian USB debugging-nya sudah dinyalakan, biasanya langsung muncul di sini di running device itu langsung muncul ya. Jadi nanti keterangannya handphonenya apa gitu. Nah, nanti dicoba di run saja dulu gitu. Atau misalkan mau menggunakan emulator tadi juga boleh, berarti di-download dulu emulatornya. Di sini tadi kita menggunakan Memo ya. Memo ini memang ini agak agak ukurannya agak berapa ratus mega gitu ya. Cuma lebih ringan ini gitu ya daripada, dan lebih lebih kayaknya lebih mudah gitu ya dihubungkan dengan si Android Studio tadi gitu ya. Kalau misalkan keberatan ya yang di AVD tadi. Oke, kalau mau ada yang ditanyakan silahkan ya sebelum saya akhiri ya. Untuk perkenalan hari ini dulu gitu ya. Oke, ini sekitar berapa ini? Oke, ya. Lumayan ini juga ya, size-nya gitu. Cuma dibandingkan dengan yang, nah mungkin satu lagi gitu ya sebelum kita akhiri gitu ya. Mana tadi ya, memo tadi. Memo ini sebenarnya dia bisa kita set untuk multiple ini ya, multiple emulator ya. Cuma nanti ya settingan Android-nya ya Android
minimalnya itu Android 7 gitu ya. Mana tadi ya? Memo. Nah, di sini sebenarnya kita bisa milih ya. Nah, ini kan ada nih Samsung ya. Makanya kan tadi di tempat di Android Studio-nya dikenali sebagai Samsung ya. Samsung SM G935FD ya. Ini bisa diganti sebenarnya. Kemudian kita lihat. Jadi kita bisa kasih nama ya. Sini contohnya ada OnePlus ya, ada Galaxy S7 gitu ya, Galaxy Note 10, Google Pixel 2, ROG dan lain sebagainya gitu. Ini untuk device modelnya ya. Kalau mau di custom ya silahkan custom, kemudian namanya apa gitu ya, supaya lebih mudah dikenali nanti di Android Studio-nya gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Terus jangan lupa satu lagi tadi harus dijadikan modenya adalah root ya. Itu ada di engine. Nah, di engine kemudian nanti root mode gitu ya. Root mode-nya awalnya kan off ya. Kemudian kita on-kan saja gitu. Nah, itu settingan dasar dari Memo ya. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya bakalan saya bahas lagi atau mungkin nanti kita kalau misalkan bisa saya buatkan tutorialnya, nanti saya buatkan tutorialnya biar teman-teman bisa mengikuti secara langsung gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kali ini ya, pertemuan perkenalan dulu. Kemudian yang belum presensi silakan presensi. Presensinya saya buka sampai pukul 10 ya, masih ada waktu untuk hari ini ya. Masih ada waktu, silahkan. Kemudian apakah ada pertanyaan? Saya stop dulu. Ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan aja. Biar kita ke depannya nanti mudah ya untuk perkuliahan. Oke. Oh ya, di teorinya seperti apa? Sudah ya? Kelas teorinya? Belum? Apa sudah? Teorinya kalau saya nanti, Pak. Oh, habis ini ya? Oke. Oke. Ya, mungkin itu dulu ya. Oke, teman-teman pastikan tadi sudah join di e-learning-nya. Kemudian join grupnya. Kemudian jangan lupa presensi. Jadi sebenarnya mungkin nanti rekamannya saya share juga ya. Kalau memang perlu nanti saya share. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah join sampai selesai ya, sampai jam 9. Minggu depan kita lanjutkan kembali dan mohon maaf karena tadi saya telat join ya, karena linknya keliru ya untuk joinnya, jadi agak telat gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.